Yuk kembali lagi di channel Vokauzer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Dan kali ini adalah season ketiganya. Kita mulai dari season ketiga part pertama. Bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di ujung season kedua sebelumnya, sembari menunggu Fire King siuman akibat perang ngelawan Lord Darkhaven, Jin Taekyung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lockout ke dunia nyatanya. Di sana Jin menemani proses latihan member baru Guild Peace di Dungeon Golem Rank A. Berkat bantuan buff healing Song Song, Magic Api Master Kim, serta instruksi formasi Hunter Im, mereka semua akhirnya berhasil mengalahkan Golem Rank A dengan sangat kesulitan. Baru aja mau istirahat dan merayakan keberhasilan perdana mereka mengalahkan monster rank A itu, tiba-tiba para member baru ini lagi-lagi dikagetkan oleh sekelompok Iron Golem yang jauh lebih kuat dari Golem sebelumnya. Mereka bilang, "Kapten tim, bantu kami bisa mati beneran kalau ngelawan monster itu." Sebagai hunter terkuat, Jin pun turun tangan langsung membantai habis kelompok Iron Golem tersebut sendirian dengan begitu mudahnya. Spontan mata para member baru pun terbuka dengan lebar ngelihat aksi gila Jin Taekyung. Saat semuanya benar-benar kaget dan terkesima dengan Jin sendiri sebenarnya kecewa ngelawan monster sebesar itu. EXP-nya kok malah kecil kayak tai. Jin bilang dalam hatinya, "Aduh, kapan aku bisa naik level kalau gini caranya? Ngeselin amat dah." Tiba-tiba Song Song pun maju ke depan Jin dengan marah-marah. Dia nggak terima Jin membantai habis para monster itu sendirian, padahal member baru newbie juga butuh EXP rate ini. Dan Jin cuma cengengesan doang karena emang itu mob sudah terlanjur mokat berkeping-keping. Nggak berselang lama ketua Choi pun maju. Jin kira dia mau marah-marah seperti Song Song sebelumnya karena udah membantai para monster tersebut yang jatahnya itu para newbie. Tapi ketua Choi malah bilang, "Woi, dari mana kau mendapatkan tombak itu? Apa ini terbuat dari magic crystal? Aku seperti sedang melihat sebuah karya seni. Bentuk elegan seperti legendaris dari Cina ini. Kau dapatkan dari mana? Mungkin ini memang lancang, tapi apa kau mau menjualnya kepadaku?" Kata ketua Choi dengan wajah yang sakne kepada tombak Jin itu. Jin udah pasti langsung menolak Choi mentah-mentah. Lagian kalaupun dia mau menjualnya, tombak itu adalah item bond yang cuma bisa dipakai olehnya. Dan itu juga salah satu dari beberapa item yang bisa dipakai di dua dunia, dunianya ini dan dunia murid. Sementara itu Master Kim sendiri nggak pernah berhenti terpukau ngeliat Jin makin kuat dan sangar aja dalam hitungan hari doang. Nggak berselang lama semua member Guild Peace pun keluar dari gate dungeon. Training di dungeon yang harusnya dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 6 malam tapi hanya berlangsung dan berakhir dalam 3 hari doang. Nggak ada monster yang bisa dikalahkan lagi. Setelah para member baru pamitan dengan ketua Choi, Jin pun nanya padanya, "Kemana paman Hyuk Jung?" Choi ngejawab kalau Hyuk Jung udah pergi pamit duluan karena katanya ada sesuatu yang terjadi dan itu sangat genting. Jin yang penasaran pun mencoba chat paman Hyuk Jung tapi nggak ada satupun chatnya yang dibalas. Malahan Jin dapat telepon dari teman lama SMP-nya yang bernama Park Ji-hoon. Jin mengajak Jin ketemuan minum-minum di rumahnya dan dengan senang hati Jin pun menerima ajakan dari teman lamanya itu. Dalam perjalanan menaiki taksi menuju ke rumah Ji-hoon, Jin berharap kawannya ini nggak punya niatan lain. Dia bahkan menampar pipinya berkali-kali agar nggak mencurigai temannya sendiri yang mau bersilaturahmi. Ngapain juga curiga pada teman lamanya sendiri? Jujur Jin agak kesal sih dan kurang percaya pada sesama manusia. Apalagi sebelumnya dia udah dikhianati oleh idolanya sendiri yaitu Won Myung-hoon. Yang Jin perlukan sekarang sebenarnya adalah leveling dengan cepat. Tapi nggak ada salahnya santai-santai bareng ketemu dengan kawan lamanya sebentar. Akhirnya Jin pun tiba di rumah Ji-hoon. Setelah Ji-hoon menyambutnya, Jin bilang kalau dia nggak menyangka si kawan ini tinggal di tempat yang begitu mewah seperti ini. Ji-hoon bilang kalau ayahnya punya bisnis yang berkaitan dengan hunter. Makanya kalau urusan harta nggak sulit bagi keluarga Ji-hoon. Saking kayanya dia, Ji-hoon bahkan punya kulkas yang berisi wine mahal yang terkenal dari seluruh dunia lagi. Tapi jiwa Kismin Jin malah
mengajak kawannya ini untuk minum yang murah-murah aja, bir ataupun soju. Jihoon ketawa ngakak mendengarkan permintaan dari kawannya ini. Setelah mereka pun berminum sambil bernostalgia masa SMP dulu, Jin pun juga nanya kepada Jihoon tentang kuliah. Si kawan itu ngejawab, ya aku kuliah di University of Korea, jurusan administrasi bisnis. Mendengarkan nama Universitas Korea, spontan Jin keselak minum bir dan dia bilang, Universitas Korea, kau masuk ke sana? Jihoon pun ngejawab, ya begitulah. Tapi aku masih belum lulus karena awaken tiba-tiba. Mendengarkan itu, Jin gak bisa menutupi rasa kagum dan irinya kepada Jihoon, karena dalam hatinya dia bilang, gile nih udah anak sultan, masuk universitas terbaik di Korea pula, terus pas awaken langsung jadi rank A lagi. Ya itu mungkin aja sih, kehidupan kami memang sangat berbeda. Jihoon penasaran dan nanya kepada Jin kenapa menatapnya seperti itu. Oh enggak, aku cuma iri doang kok, kata si Jin yang jujur dan spontan. Jihoon pun bilang, apa? Ngapain juga kau iri kepadaku? Kau itu adalah bintang top yang menarik perhatian, bukan cuma di Korea tapi juga mancanegara. Kau mungkin juga akan segera terdaftar sebagai salah satu dari 5 hunter rank S di negara ini. Saat mereka mau melanjutkan ngobrol, tiba-tiba Jihoon dapat telepon dari ketua tim guildnya. Jin pun bilang, apa guild Myeongdong selalu siaga 24 jam sehari atau semacamnya? Masa iya malam-malam gini juga ditelepon segala? Jihoon pun minta maaf dan bilang sepertinya mereka harus menyudahi minum-minum lebih awal karena sepertinya ada sesuatu yang penting. Jin paham akan situasi guildnya itu. Dia pun pamit dan pulang dan berjanji akan bertemu lagi di lain waktu. Saat Jin udah menaiki mobil, barulah Jihoon mengangkat telepon dan mengaktifkan loudspeaker pada HP-nya. Panggilan telepon itu berkali-kali mencoba memanggil nama Jihoon. Cukup lama Jihoon gak merespon dan setelah beberapa saat Jihoon mendekati HP-nya dan dia bilang, ya ketua tim 1. Akhirnya terhubung juga, kata orang di seberang telepon sana. Kalau kau mendengarkannya, kenapa nggak berbicara dari tadi? Ya, kata si ketua tim via telepon tersebut. Dengan wajah yang penuh amarah, Jihoon pun bilang, kurasa kau salah paham akan sesuatu ketua tim. Lain kali, tunggulah sampai aku bicara. Jangan bertingkah sekolah kau adalah atasanku. Setelah ketua tim meminta maaf, maka dia pun melaporkan kalau ketua tim 8 guild Myeongdong menyadari sesuatu terkait operasi rahasia mereka. Tanpa basa-basi, Jihoon meminta ketua tim 1 untuk menjadwalkan raid rank A secepatnya. Sepertinya dia mau melakukan sesuatu kepada ketua tim 8 dari guild Myeongdongnya sendiri. Dan setelah itu Jihoon juga bilang, dan terkait guild peace, atau lebih tepatnya kasus dari Jin Taekyung, aku udah berbicara dengan atasanku hari ini. Mereka bilang itu cukup menjengkelkan. Wah, apa yang kira-kira dia sembunyikan sejak awal ya? Dan apakah yang akan dia rencanakan? Kita akan tahu nanti. Keesokan harinya, saat Jin masuk ke kantor guild, dia langsung disapa oleh para member baru yang masuk ke guild peace karena ngefans dengannya. Tapi Jin agak nggak nyaman dengan sambutan meriah mereka kayak gini, karena Jin sendiri mau jadi orang yang biasa-biasa aja sih sebenarnya, bukan orang populer seperti ini. Di antara para member baru ada cewek cantik yang bernama Kim Ji-won. Ketika ngelihat si Ji-won ini, Jin bilang dalam hatinya, wah cewek ini boleh juga, dia memiliki aura seorang ahli bela diri. Ji-won mendekati Jin dan menyombongkan dirinya kalau dia berasal dari kursus pelatihan rank B. Dia juga bilang kalau kemarin dia menghancurkan inti golem, termasuk nilainya juga yang tertinggi di dalam kelas. Mendengarkan itu, Jin pun bilang dalam hati, waduh ternyata dia adalah orang yang banyak omong dan suka pamer ya. Setelahnya Jin pun masuk ke ruangan ketua Choi. Choi bilang kalau guild peace akan terus berkembang ke depannya nanti. Saat ini dia udah merekrut 20 hunter rank B dan 30 rank C ke bawah. Kecepatan pertumbuhan guild benar-benar cepat dan menjadi sejarah tersendiri di Korea saat ini. Pastinya yang membuat hal ini terjadi karena kontribusi luar biasa dari Jin. Sayangnya Choi bilang kalau Jin gak akan mendapatkan bonus atas pertumbuhan guild kecuali Jin bersedia menjadi mentor anggota baru untuk sementara waktu. Lagian Master Kim dan Song Song juga udah setuju menjadi mentor mereka. Gak ada salahnya Jin juga mencoba. Terus gimana dengan Paman Hyuk Jun? Tanya Jin, penasaran apa sih Paman juga ditawari menjadi
menjadi mentor. Choi pun bilang, aku belum kasih tahu dia sih, biasanya dia udah datang di jam segini, tapi sekarang dia bahkan gak menjawab teleponku. Kenapa ya? Dan bukankah ini bagus? Para member baru juga pasti berharap dilatih oleh seorang Jin Taekyung, bukan? Kebanyakan dari mereka bergabung ke dalam guild ini juga karenamu, Jin. Jujur sih, Jin agak pusing dengan tawaran tersebut. Memang 30 hari di dunia nyata ini akan setara dengan 3 jam di Murim sana. So, waktu bukan menjadi masalah juga. Tapi mengajari para newbie di sanaku harusnya bisa menyerang gate rank A bukan pilihan yang tepat juga menurutku. Bisa-bisa levelingku tersendat. Makanya Jin pun bilang, aku hargai pujianmu itu Ketua Choi, tapi tolong jangan libatkan aku di sini. Dari perspektif guild bukannya lebih efisien kalau aku membersihkan gate rank A yang lain daripada jadi mentor? Choi pun ngejawab, efisien ya. Dasar keras kepala. Choi pun menunjukkan tabnya dan dia bilang semua gate rank A udah di booking. Gak ada kesempatan bagi kita setidaknya 1 minggu ke depan. Jin yang gak percaya gitu aja langsung mengambil paksa iPad dari ketua dan mengecek sendiri gimana gate rank A udah habis terbooking semua. Namun tiba-tiba dia kaget ngeliat berita kalau Hunter Jung Hyun Woo rank A dari guild Myeongdong alias guildnya Jihon, teman lamanya, udah tewas di dalam gate. Choi pun bilang ke Jin, aku akan memberikanmu bonus 3 kali lipat bulan ini dah. Kau bisa melakukan raid, menjadi mentor, dan menghasilkan uang juga. Wah, bukankah itu sangat menguntungkan? Atau jangan-jangan kau cuma pengen istirahat di rumah dalam 1 mingguan ini, kata Choi dengan senyum liciknya. Jin yang marah diledekin nyaris saja mau membanting tabnya Choi, dan tiba-tiba dia kaget karena muncul notif di hadapannya yang bilang, no way, terlalu banyak uang untuk ditolak, kata questnya itu. Apakah Anda ingin menerima quest ini? Karena Jin diam aja, Choi menganggap kalau Jin setuju menjadi mentor member baru. Lagian beberapa gate rank B juga udah diamankan untuk training. Karena itu notif quest pun menganggap kalau Jin udah setuju secara nggak langsung. Dalam hatinya Jin bilang, gampret lah sialan. Gak berselang lama, para member baru pun menghadapi seekor monster serigala raksasa dengan cukup kesulitan terlihat di sana. Bahkan saking ketakutan dan tangannya gemetaran, magi barisan belakang mereka malahan menembakkan SRO ke rekannya sendiri. Mereka benar-benar terpojokan dalam hidup dan juga mati. Jin sendiri saat ini terlihat sedang berada di atas bukit belakang sana sambil ngelihat mereka sebagai mentor yang mengawasi dan mukanya cukup serius. Lalu tiba-tiba dia bilang dalam hatinya, kira-kira makan apa ya malam ini? Gacoan atau bebek carok ya? Anjir, orang udah mau makan di bawah sana, mentornya malah berkhayal tentang menu malam ini. Kira-kira apa? Orang di bawah sana pun berteriak meminta pertolongan Jin. Barulah Jin tersadar dari lamunannya itu, dan Jin tetap nggak mau membantu. Menurutnya kalau terus dibantu, para member ini nggak akan bisa berkembang. Di antara mereka yang memiliki tekad yang kuat hanyalah Jiwon yang terlihat baru aja memenggal seekor monster di hadapannya itu. Jujur Jin cukup terkesan dengan kontribusi dari Jiwon ini, tapi karena yang muncul adalah kawanan serigala yang nggak mungkin bisa mereka hadapi di level yang sekarang, akhirnya Jin pun turun tangan sendiri untuk membantai para monster itu dalam sekejap. Pada akhirnya semua member termasuk Jin keluar dari gate rank B itu yang udah kelar raidnya. Udah banyak magic crystal juga yang di drop dan bersiap dijadikan uang. Nggak lupa Jin memuji Jiwon atas kontribusinya kali ini juga. Dia yakin jika Jiwon terus seperti ini pasti akan berkembang dengan pesat. Setelah menyuruh semuanya untuk istirahat karena akan ada raid lagi dalam 2 jam ke depan, Jin pun bilang dalam hatinya, awas aja kau ketua Choi, bisa-bisanya dia nyuruh kami menyelesaikan 3 raid dalam sehari. Dan tiba-tiba HP Jin pun berdering. Kebetulan yang nelpon adalah ketua Choi yang membuat Jin benar-benar kesal. Jin mengangkat teleponnya dan dia bilang, ya kenapa Tapi ketua Choi di sana ngejawab, Jin Taekyung, kita ada masalah besar. Datanglah ke rumah sakit Ilsan sekarang juga. Hunter Im terluka parah. Siapa sangka paman Im Hyuk Jun sedang dirawat secara intens di rumah sakit tersebut dengan luka tangannya yang putus entah kenapa. Beberapa saat kemudian Jin dan semua eksekutif Guild Peace sudah tiba di rumah sakit tersebut dan menyaksikan gimana paman Hyuk Jun sedang menjalani perawatan medis dan magicnya juga, termasuk minum potion dan juga healing. Song cerita kalau dia nggak tahu gimana detailnya, tapi kayaknya belakangan ini si paman mengkhawatirkan banyak hal.
Banyak anak muda berbakat yang baru aja bergabung ke guild mereka, yaitu Guild Peace. Dan guild juga terus berkembang setiap harinya. Tapi malah muncul berbagai rumor di luar sana dan komentar-komentar jahat tentang si paman Hyukjun ini sebagai satu-satunya hunter rank A di dalam Guild Peace-nya itu. Mendengarkan itu, Jin pun bilang, oke, terus apa yang terjadi setelahnya? Song Song ngejawab, dia terlibat dalam pertengkaran ketika sedang minum sendirian di dalam bar. Orang-orang bilang dia bertengkar saat dia mabuk. Oke. Meski begitu, siapa yang membuat seorang hunter sampai separah itu? Jangan-jangan lawannya juga hunter, kata Jin yang langsung diangguk oleh Song Song. Urat kemarahan Jin pun bangkit dan dia berteriak, "Keparat! Di mana bajingan itu sekarang?" Choi pun ngejawab, ketiganya melarikan diri dari lokasi kejadian. Badan investigasi udah berkunjung ke sana, tapi identitas mereka sama sekali belum diketahui. Sepertinya mereka bukan Awaken terdaftar ataupun hunter dari Korea. Info itu benar-benar membuat Jin kaget. Apa jangan-jangan mereka hunter Cina dan Jepang? Choi langsung menepis dugaan Jin itu. Berdasarkan saksi mata, jelas-jelas pelakunya adalah orang Korea sih. Justru mereka jugalah yang memulai perkelahian. Jin makin bingung dengan info yang dia dapatkan ini, dan Master Kim pun menduga kemungkinan mereka adalah Black Hunter yang membuat Jin makin kaget. Master Kim cerita kalau nggak semua Awaken terdaftar di biro maupun asosiasi. Harusnya secara aturan siapapun yang Awaken wajib mendaftarkan diri ke asosiasi meski nggak berniat menjadi hunter, karena data identitas mereka menjadi penting agar mengontrol aktivitas mereka supaya nggak menjadi ancaman, di mana mereka jelas-jelas lebih kuat dari para manusia-manusia biasa tanpa Awaken. Mereka baru akan dikeluarkan dari daftar hunter setelah mereka mati. Jika seorang Awaken nggak mendaftar ke asosiasi secara sukarela dalam waktu 1 bulan setelah mereka Awaken, mereka akan digolongkan sebagai unregister. Begitu ditemukan, mereka akan langsung dijebloskan ke dalam penjara Awaken sesuai aturan. Gak ada orang yang waras yang mempertaruhkan hidupnya untuk masuk ke penjara tersadis di dunia. Tapi masih aja ada orang gila yang berani melakukan hal tersebut. Mendengarkan itu, Jin pun nanya, terus orang-orang yang menyerang paman Hyukjun adalah unregister? Paman Kim ngejawab, enggak, mereka adalah Black Hunter. Jadi Black Hunter dan unregister itu berbeda. Black Hunter itu adalah para unregister yang menerima pelatihan sistematis seperti para hunter ini. Hah? Kok bisa gitu? Secara hukum unregister kan adalah penjahat besar. Dari mana mereka mendapatkan senjata dan dukungan? Terus siapa yang melatih mereka secara sistematis juga? Jadi maksudmu ada organisasi kriminal yang membesarkan para Black Hunter ini? Kata Jin yang benar-benar penasaran. Choi pun ikutan bilang, organisasi kriminal itu separuhnya benar memang, tapi sebenarnya ada juga guild yang melakukan backingan dan sponsor kepada mereka. Hey Taekyung, apa kau pikir guild yang ada sehari ini itu cuma melindungi dunia dari para monster dalam gate? Asal kau tahu, nggak semua guild itu bersih. Beberapa dari mereka ada yang seperti mafia. Setelah perbincangan panjang, malam pun semakin larut. Kini Jin menemani paman Hyukjun yang belum siuman di kamar rumah sakitnya. Untungnya pengobatan berjalan lancar, tangannya terlihat sudah tersambung. Tapi meski si paman bisa kembali hidup dengan normal dengan kedua tangannya, mustahil baginya untuk bisa kembali menjadi hunter dengan tangan yang pernah putus seperti itu. Dengan penuh penyesalannya, Jin bilang dia harusnya lebih memperhatikan si paman selama ini. Apalagi sebelumnya dia diingatkan oleh ketua Choi agar nggak naif memandang dunia hunter. Sambil merenung di samping paman Hyukjun, Jin pun bilang dalam hati, kukira dunia ini akan berbeda dengan Murim. Kesejahteraan dan hukum yang sistematis, kesadaran etika masyarakat dan dunia yang udah mencapai peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan Murim. Meski aku tahu bakal ada persaingan sengit untuk membuktikan kemampuan seseorang, aku gak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Baiklah, aku akan mencari tahu siapa, kenapa, dan atas tujuan apa mereka mengirimkan Black Hunter tersebut, kata Jin dengan raut wajah yang benar-benar marah saat ini. Jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Jin mendapatkan panggilan rapat darurat di kantor Guild Peace. Dia pamit dan bilang, beristirahatlah paman, semoga kau lekas sembuh. Gak berselang lama, para eksekutif Guild Peace udah berkumpul di ruangan rapat. Mereka semua kaget ngelihat artikel internet yang menjudutkan Jin sebagai pelaku pembunuhan Won Myung Hon sebelumnya.
Parahnya baru 1 jam artikel itu tayang udah dibaca 100.000 orang dan muncul 5.000 komentar. Belum lagi wawancara eksklusif dari Kim Sang-si di media yang menjelekkan nama Jin karena kebenciannya itu. Dalam wawancara itu sambil terus mengeluarin air mata buayanya, si Kim ini terus-terusan menjelekkan Jin Tae-kyung sehingga rumor buruk Jin semakin parah di jagat maya. Tentu aja mendengarkan itu Jin gak mampu menahan amarahnya lagi. Apalagi semua artikel itu cuma memojokkan dia doang. Sedangkan paman Hyuk-jun yang diserang ini gak muncul di berita sedikit pun. Parahnya lagi, tim investigasi benar-benar gak mencoba menghubungi ketua Choi sedikit pun, termasuk para saksi kunci yang gak bisa dihubungi. Sepertinya mereka dalam tekanan hebat dari guild besar yang menggunakan jasa Black Hunter itu. Namun tiba-tiba dari telepon Master Kim pun bilang, "Aku udah menemukan ekor mereka." Gak berselang lama di pagi hari mereka pun sampai di sebuah tempat yang mereka tuju. Terlihat seorang pak tua yang sedang jogging di pedesaan Korea. Dengan wajah yang penuh dengan urat kemarahan, Jin bilang, "Apakah dia ekor mereka?" Menurut Song Song, pak tua itu kelihatan seperti orang biasa sih. Tapi begitu Jin ngelihat sekali lagi menggunakan skill key sense-nya, spontan Jin bilang dia berada di puncak expert. Bukan, dia hunter Renga. Choi dan Master Kim juga setuju kalau pak tua itu cukup berbakat di antara para hunter rank A. Makanya Master Kim meminta mereka untuk menjaga jarak karena bisa aja pak tua yang sedang jogging itu menyadari keberadaan mereka dengan surveillance magic. Jin nggak menyangka ketua Choi dan Master Kim bisa menyadari kekuatan pak tua itu dari jarak sejauh ini. Yang artinya hunter rank tinggi itu memang punya kemampuan mirip dengan key sense. Ketua Choi pun bilang kalau dia udah membayar uang yang lebih besar pada tim investigasi sehingga rekaman CCTV pun berhasil didapatkan dan dianalisa oleh Master Kim. Dari rekaman CCTV tersebut, Master Kim menduga kalau Pak Tua itu menggunakan artefak dengan magic illusion. Makanya Pak Tua itu bisa dengan mudah menyamar, tapi tetap nggak bisa menipu matanya. Master Kim juga bilang menghampiri mereka sekarang itu sangat berbahaya. Jadi mari kita cukupkan sampai di sini. Makanya dia pun langsung memutar setir mobilnya untuk pulang ke kota. Tapi Jin Tae-kyung malah membuka mobil tersebut sambil bilang, "Enggak, aku akan menyelesaikan semuanya hari ini." Mendengarkan itu Master Kim panik dan berteriak, "Hunter Jin Tae-kyung, aku tahu kau ini kuat, tapi menghadapi musuh yang gak diketahui itu sangatlah berbahaya." Jin hanya ngejawab singkat, Ya, aku tahu." Song Song juga bilang, "Kau gak tahu kan jumlah mereka ada berapa dan kau masih tetap mau pergi?" Dengan santai Jin bilang lagi, "Ya gak masalah, ketiga orang tolol itu bahkan terlihat jauh lebih kuat dari bapak yang sedang jogging itu," kata Jin sambil membayangkan rekannya di Murim sana saat berperang dengan Dark Heaven sebelumnya. Ketua Choi pun menimpali, "Aku sebenarnya mau menghentikannya sih, tapi sepertinya aku nggak bisa melakukan itu. Lagian apapun hal gila yang dia lakukan selalu berhasil juga sih." Sambil tersenyum Jin ngejawab, "Penilaianmu tepat Ketua Choi. Kalian bertiga datanglah sekitaran 30 menitan lagi. Kurasa saat itu semuanya udah beres dan rata dengan tanah." Sebelum Jin pergi, Ketua Choi bilang lagi, "Mereka adalah Black Hunter. Mereka itu terlatih untuk memburu manusia bukan monster. Jadi berhati-hatilah." Sambil pergi Jin pun ngejawab, "Kebetulan sekali, itu juga keahlianku." Dalam waktu yang singkat Jin udah tiba di mansion rahasia Black Hunter tersebut. Amarahnya benar-benar memuncak. Sampai-sampai aura pekatnya memancar kemana-mana hingga anjing Doberman yang terkenal sebagai penjaga gerbang yang ganas ketakutan parah seolah terkena haus Shokunohaki. Jin membuka pintu gerbang yang terkunci itu menggunakan fire palm-nya dan begitu dia masuk ke dalam tiba-tiba dia mendapatkan notif kalau magic alarm, sound blocking, dan sign blocking aktif sehingga nggak ada suara ataupun tampilan visual apapun yang bisa keluar dari mansion tersebut. Jin pun bilang, Wah, mereka ternyata penuh persiapan ya. Tapi ini juga sangat berguna untukku, bukan? Kalau nggak ada satupun suara yang keluar dari sini. Karena sebentar lagi akan ada banyak teriakan terdengar dari sini. Tiba-tiba seorang bak tua bersama bawahannya keluar dari mansion dan ketika ngeliat Jin dia pun bilang, "Kau kan?" Jin yang tersenyum sambil menunduk pun bilang, "Halo, aku dari Karang Taruna desa ini." Tapi tentu mereka kenal siapa yang ada di depan mereka ini, karena Jin Tae-kyung adalah orang yang sangat terkenal sekarang ini. Dua orang langsung melewati Jin dari sisi kanan dan kirinya lalu menempel di pagar untuk ngecek ke arah luar apakah Jin membawa pasukan.
Si Pak Tua itu pun bilang, dari mana kau menemukan tempat ini? Dengan santai Jin ngejawab, ya ada sultan di guild kami dan dia juga punya ontak yang encer. Para bawahan di pagar sana memberikan isyarat kepada ketuanya kalau Jin Taekyung datang sendirian. Ngelihat isyarat tersebut, ketua mereka pun tersenyum dan dia bilang, kau datang sendirian kemari. Tolol, kau benar-benar belum paham gimana cara dunia bekerja ya. Jin langsung menjawab, aku baru mau bilang hal yang sama kepadamu. Harusnya kau lebih waspada untuk memilih targetmu. Mereka pun tertawa dan bilang, maksudmu renge gendut tolol itu. Jadi gimana tangannya? Udah disambung kah? Raut wajah Jin mulai berubah dengan serius dan dia ngejawab, tangan udah mulai disambung memang, tapi efek sampingnya pasti akan tetap ada. Jadi aku datang kemari untuk mendapatkan kompensasi secara tunai. Kalian harus membayarkannya dengan sesuatu yang lain. Para Black Hunter di depan Jin pun langsung ngeluarin aura mereka yang cukup pekat. Dan masing-masing dari mereka juga bersiap untuk menyerang. Ketua mereka bilang lagi, hey, nah, aku tahu kau sedang menggebu-gebu karena banyak pujian belakangan ini. Tapi harusnya kau nggak menganggap kami ini sebagai hunter biasa. Namun Jin nggak mempedulikan perkataan si ketuanya itu dan dia langsung menggunakan key sets-nya dan menghitung secara detail jumlah anggota mereka yang berada di seluruh mansion mereka. Yap, jumlahnya adalah 28 orang. Kata Jin yang ngebuat Pak Tua di depannya kebingungan kenapa Jin bisa tahu detail seluruh anggotanya dengan tepat. Jin ngelanjutin, kusarankan kau menyerahkan 3 orang yang terlibat dalam penyerangan itu kepadaku sekarang, dan sisanya akan kuperlakukan dengan lebih lembut. Tapi tentu ketua mereka langsung menolaknya sambil tersenyum mengejek dan dia bilang, puff, bajingan gila. Mendengarkan itu Jin pun lega karena mereka nggak menerima persyaratan tersebut sehingga dia nggak perlu menahan apapun lagi. Tiba-tiba cing, 2 orang muncul di belakang Jin dengan menggunakan pedang mereka dan menebasnya dari belakang. Jin terlihat masih cukup santai dengan kedua tangannya di dalam saku celana. Ketika kedua orang itu menebas dengan penuh percaya diri, Jin pun menghilang dari pandangan mereka dan tepat berada di atas belakang dengan tombak yang udah siap digunakan. Dengan santai Jin bilang, baiklah, pertama-tama 2 orang dulu. Rentetan tusukan tombak yang sangat banyak menghujani mereka dari belakang dan memutuskan tangan dan kaki mereka menjadi tercerai-berai seperti daging potong. Teriakan mereka menggema kuat ke angkasa, tapi karena barrier area tadi nggak ada satupun yang terdengar keluar. Para Black Hunter yang ada di depan Jin pun mulai berkeringat dingin. Tapi karena jumlah mereka yang cukup banyak, mereka juga sedikit percaya diri. Ketua mereka yang berada di depan Jin pun bilang, kau terlihat cukup percaya diri juga ya. Sambil tersenyum Jin ngejawab, jelaslah, makanya aku berada di sini sekarang. Dan sepertinya kalian cukup takut untuk dibunuh, bukan? Ketua mereka dengan wajah penuh urat kemarahan pun bilang, takut dibunuh katamu? Kamilah yang bertugas melakukan hal itu. Kau nggak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Hei kalian semua, apa yang kalian tunggu? Jangan takut dan serang dia. Kalian semua akan kuselamatkan dengan potion jika terjadi sesuatu. Mendengarkan itu Jin tertawa kecil dan ngejawab, potion. Jin memandang ke arah si ketuanya itu dan dia bilang, kalau begitu coba selamatkan dia dengan potionmu itu. Yap, yang ditendang Jin adalah kepala rekan mereka yang tadi menyerang Jin pertama kali. Ngelihat kepala rekannya itu, si ketua benar-benar sangat marah. Jin kembali bilang, apa potionmu itu bisa membangkitkan orang mati kah? Atau kalau jantung meledak dan kepala terpisah, apa potionmu itu bisa menolong? Hah? Si ketua yang sangat marah pun langsung berteriak kepada para bawahannya, habisi dia. Oke, nantikan terus kelanjutannya kawan-kawan, karena lanjutannya pasti bakalan sangat seru. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.